Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali di Damai Indonesiaku. Pemirsa, seperti apa yang tadi disampaikan oleh guru kita Ustadz Ridho Febri, ada ridha Allah ketika orang tua atau ayah, ibu kita ridho kepada kita. Nah, selain itu ada nilai-nilai yang mulia ketika kita berbakti kepada orang tua. Keutamaan berbakti kepada orang tua, itulah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Ma'awana. Selamat mengikuti. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidi Sadat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil muhasabat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati guru-guru kami yang alhamdulillah telah hadir di Majelis Damai Indonesiaku. Kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur, ilmu-ilmu yang akan diberikan mudah-mudahan menjadi manfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Sofyan yang telah memberikan waktu dan kesempatannya pada saya. Yang berbahagia ummahat, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Damai Indonesiaku, Masjid Alawiyah, yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Syukur alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul untuk niat tholabul ilmi. Mudah-mudahan pulang dari sini kita dapat ilmu yang manfaat dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu hadis kata Nabi, barang siapa yang niat untuk tholabul ilmi sebelum dia melangkah maka dosanya sudah diampuni. Amin ya rabbal. Tadi guru kita sudah menjelaskan bagaimana sosok seorang tua, baik ayah maupun ibu. Ayah sebagai orang tua yang memberikan nafkah untuk kita. Ibu sebagai orang yang telah mengandung kita. Sebab adanya orang tua maka ada seorang anak. Gak ada di dunia ini tiba-tiba atau ujuk-ujuk ada anak kalau gak ada orang tua. Betul? Makanya seorang ibu mengandung lamanya sampai 9 bulan. Allah katakan dalam Al-Quran, falamma tagosyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma athqalat da'awallah al-ayah. Allah katakan seorang ibu ketika mengandung awalnya mudah, awalnya ringan, pakai baju apa aja pantes, betul? Tar kalau udah 9 bulan kira-kira pakai jeans enak apa kagak? Makanya tadi guru kita bilang kalau seorang ibu ketika lagi hamil tidur kanan, tidur kiri, apalagi tengkur, itu perjuangan orang tua. Satu orang tua bisa ngurus 10 anak, tapi belum tentu 10 anak bisa ngurus satu orang tua. Betul apa betul? Makanya berbaktilah seorang anak kepada orang tuanya, karena banyak sekali keutamaan, banyak sekali fadilah, banyak sekali ganjaran yang Allah berikan kepada seorang anak yang merawat dan berbakti kepada orang tua. Dalam Al-Quran Allah perintahkan kepada kita semua untuk berbakti kepada orang tua disandingkan dengan perintah beribadah kepada Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadah kepada Allah termasuk hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun, itu termasuk hablum minallah. Bagaimana hablum minannasnya? Wabil walidaini ihsana.
Kalau kayak pengen hidup kita enak, hubungin yang dua. Satu, berhubungan kepada Allah. Yang kedua, berhubungan kepada makhluknya Allah, terutama orang tua kita. Zaman sekarang kira-kira ada gak anak yang ngelawan sama orang tua? Yang mana anaknya? Ada apa enggak di sini? Kita doain anak-anak kita biar pada berbakti, amin ya rabbal. Kita berharap pengen punya anak yang soleh soleha, betul ibu? Betul bapak? Sebelum anak kita keluar, doa kita selalu kita panjatkan. Mau tidur kita usap perut kita, Robbi habli minas solihin. Padahal tuh anak belum keluar. Saking pengennya orang tua seorang anak biar mencetak jadi anak yang soleh dan soleha. Zaman sekarang yang namanya berbakti makin lama makin miris, makin lama makin hilang, betul? Karena kepintaran si anak-anak tersebut. Oleh karenanya di zaman sekarang, tadi Ustadz sudah mengatakan, banyak orang tua yang sudah tua renta ditaruh di mana ibu? Panti asuhan apa panti jompo? Kira-kira ibu-ibu pulang dari sini pulang ke panti jompo, mau apa kagak? Sedih gak bu? Pasti seorang ibu sedih. Udah lama ngerawat anaknya, ujung-ujungnya hidup terakhirnya di panti jompo. Padahal Allah dan Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan bahwasannya anak yang merawat dan berbakti kepada seorang ibu dan seorang ayah, dia banyak dapat pahala dan ganjaran. Apa pahala dan ganjarannya? Yang pertama, berbakti adalah amal yang paling dicintai Allah Subhanahu. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ayul amal ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, yang pertama as-salatu ala waqtiha, thumma birrul walidain, thumma al-jihadu fi sabilillah. Ada 3 hal yang bikin Allah cinta dengan amalan seseorang. Apa aja? Yang pertama, sholat pada waktunya. Ibu-ibu udah pada sholat? Bapak-bapak udah sholat asar? Belum sholat asar ya? Lalu yang kedua, amal yang sangat dicintai, yaitu birrul walidain, berbakti sama orang tua. Dan yang terakhir, amal yang paling dicintai oleh Allah, berjihad, baik dengan tenaga, pikiran, atau dengan apapun. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita ada amal yang bisa kita amalkan yang mana mengundang cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, kalau kita bisa merawat orang tua kita, apalagi orang tua kita sudah sepuh, maka akan memanjangkan umur kita dan akan diberikan rezeki yang bertambah. Amin ya rabbal. Ibu mau umurnya panjang? Ibu mau umurnya panjang? Sampai berapa tahun? Kita kepengen hidup panjang umur, berkah rezeki, betul? Nabi katakan, man ahabba ayyumaddalahu fi rizkihi. Siapa orang yang kepengen rezekinya nambah, umurnya barokah, maka falyabirru walidahi, berbakti sama orang tua, falyasil rahimahu, dan sambung silaturahmi. Dulu ada seorang sahabat, dia bercerita mengenai seorang ayah yang sudah tua renta, ibu sekalian. Kemudian punya 4 orang anak. 4 orang anak ini berunding, saudara-saudaraku, nih ayah kita udah sakit-sakitan, kira-kira siapa yang mau ngurus ayah kita? Yang lain gak ada yang jawab, cuman satu yang jawab, ya udah saya aja yang ngurusin orang tua sampai wafatnya. Tapi ketika sudah sampai wafatnya,
anak itu tidak diberi warisan sedikit pun. Dia bilang apa? Saya ikhlas, saya redho, saya cinta kepada ayah saya karena saya ingin berbakti kepada orang tua. Insya Allah nanti ceritanya akan disambung di seksi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustazah Muawana. Kita akan dengarkan cerita selanjutnya di segmen tanya jawab. Tapi nanti di segmen berikut pemirsa, Habibana Habib Ahmad Al-Kaf akan menyampaikan bagaimana rizki kita ketika kita merawat kedua orang tua kita. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku.